Halo Lam. Hai Vi. Buset, rame banget. Lagi pada kumpul ya? Iya nih, saudara gue banyak banget. Tapi gue ganggu nggak? Enggak kok. Kenapa? Vi, minal aidin ya. Baru aja gue mau ngomong gitu, udah keduluan aja sama lu. Iya, minal aidin ya Lam. Maafin salah-salah gue. Waduh, salah lu banyak banget nih. Ayo coba minta tolongnya yang tulus, coba ayo. Ya ampun Lam, emang iya ya? Segitunya ih. Iya. Kok di sana sepi? Pada kemana? Gue nggak bisa pulang Lam. Ada kerjaan soalnya, jadi keluarga pada di Cicalengka, gue di sini. Oh gitu. Tapi udah lu telepon kan? Udah sih, udah. Semalam juga teleponan sih sama si mama. Ya udah tuh, syukurlah kalau gitu. Ya tapi gue tetap sedih sih Jir. Kayak apa ya, kayak gue nggak bisa ketemu sama saudara-saudara gue. Iri deh gue, kayak iri banget gue sama lu. Vi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah dalam beberapa hari ke depan kita akan berlebaran. Kita akan menuntaskan perjuangan kita selama 1 bulan penuh ini berpuasa, yang mana kemudian lebaran ini kita kenal dengan Idul Fitri atau hari di mana kita kembali ke dalam fitrah. Dan ini menarik juga karena selain lebaran dimaknai sebagai Idul Fitri, lebaran juga kemudian dimaknai sebagai hari kemenangan. Nah, kita akan mengulas sedikit terkait fenomena atau terkait Idul Fitri dan Lebaran ini. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa Ramadan ini selama 1 bulan kita dilatih atau diajarkan melalui puasa, terutama dilatih dalam konteks kontrol diri. Kita kembali lagi, puasa secara harfiah bermakna imsak, menahan diri, setidaknya dalam konteks fikih dari makan dan minum, dari sejak subuh kemudian hingga maghrib. Tapi kita juga tahu dari segi tasawuf, proses menahan diri itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak hanya membiasakan diri dari lapar dan dahaga, tapi juga bagaimana kita bisa imsak dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Sehingga kemudian kita mengenal konsep bahwa ada yang sifatnya mubtilatis saum, yang membatalkan saumnya, ada yang membatalkan pahala puasanya. Contohnya apa yang membatalkan pahala puasa? Misalkan berbohong, kemudian membicarakan orang lain atau ghibah, atau yang ketiga namimah atau mengadu domba, dan yang keempat nazrul bisyahwat, melihat sesuatu itu menimbulkan tumbuhnya atau terangsangnya syahwat kita. Nah, keempat ini kalau kita lihat tidak ada hubungannya dengan makan dan minum, tapi ada hubungannya dengan proses kita menjadi diri yang lebih baik. Sehingga kita bisa melihat bagaimana sekali lagi puasa sebetulnya adalah proses Allah menanamkan nilai kontrol diri di dalam diri kita. Sehingga harapannya setelah puasa, setelah lewat lebaran, kita menjadi pribadi yang mulut kita tidak lagi terisi kebohongan-kebohongan, yang tidak lagi terikat atau terbiasa ghibah, terbiasa namimah, atau mata kita juga jadi lebih terjaga, tidak selalu atau terus-menerus nadru bisyahwat. Nah, dari sini kita kemudian bisa melihat Rasul mengingatkan kepada kita bahwa betapa banyak muslim, kata Rasul, yang dia puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini menjadi menarik karena berarti sesungguhnya tujuan besar dari puasa ini adalah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau kita sambungkan dengan ayat yang itu menceritakan tentang kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ini juga kita bisa melihat berarti kalau begitu komponen ketakwaan sebagai tujuan dari puasa ini tidak hanya ketaatan yang sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga akhlakul karimah, tapi juga ketakwaan yang sifatnya horizontal,
Yang mana bisa jadi unsur-unsurnya adalah nilai kontrol diri tadi. Ada lagi nggak yang selain nilai kontrol diri yang kemudian perlu kita tumbuhkan selama Ramadan ini sehingga kita kemudian bisa menjadi kembali fitri dan kita bisa mengklaim diri menang atas puasa kita, atas proses kita berpuasa. Yang kedua adalah soal menahan diri dari keserakahan dan berempati. Dari puasa kita belajar untuk bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan untuk tidak makan melebihi dari apa yang semestinya. Kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi nggak boleh berlebihan. Nah, puasa kita dilatih untuk makan secukupnya, dan dengan kita menahan lapar dan dahaga, kita juga dilatih untuk empati kepada orang yang kalau kata Cak Nun, puasanya itu dia nggak tahu kapan bisa berbuka. Kalau kita puasa tahu kita kapan bisa berbuka, tahu juga kita mau dengan apa kita berbuka. Tapi ada orang-orang yang dia berpuasa karena dia nggak punya apa-apa untuk dimakan dan dia nggak tahu kapan dia bisa berbuka. Nah, dengan kita berpuasa, kita dilatih untuk berempati, sehingga dengan empati itu kita kemudian tidak tergoda untuk menjadi pribadi yang serakah, kita malah menjadi pribadi yang gemar untuk kemudian memastikan orang-orang di sekitar kita setidaknya bisa ikut makan, begitu. Itu kemudian yang penting untuk kita tumbuhkan. Yang ketiga adalah puasa melatih kita soal delay gratification. Ada hadiah yang dijanjikan kepada soim, kepada orang-orang yang berpuasa, yang orang-orang berpuasa sadar bahwa hadiah itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Mereka tahu bahwa mereka bisa makan, tapi mereka tahu bahwa makannya harusnya dilakukan ketika maghrib datang. Mereka menahan diri untuk mendapatkan hadiah itu, dan dari proses menahan diri itu kemudian muncul kekuatan. Nah, delay gratification ini juga adalah hadiah, adalah kemenangan. Sehingga kalau kita aplikasikan kepada hal-hal di luar puasa, kita harusnya menjadi pribadi yang lebih tahan banting, istilahnya seperti itu. Kita tahu bahwa ada hadiah yang menunggu, tapi mungkin mencapai hadiah itu nggak mudah, tapi kita tahu bahwa kita harus survive untuk mencapai hadiah tersebut. Dalam konteks orang yang berpuasa, hadiahnya ada dua. Yang pertama hadiah kenikmatan saat berbuka, kemudian hadiah ketika bertemu dengan Allah kelak di akhirat jika puasa kita lebih dari sekedar puasa menahan lapar dan dahaga. Nah, dari kesimpulan tadi, bisa kita lihat bahwa kalau kita ingin kembali kepada fitrah, di mana kita bersih, murni, suci dari dosa-dosa, maka kita harus mengupayakan puasa kita untuk tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, dan kita juga harus mengupayakan agar nilai-nilai yang Allah internalisasikan kepada kita melalui puasa, kita jaga, kita rawat setidaknya hingga Ramadan tahun depan. Nah, indikatornya dengan demikian, kalau kita puasanya berhasil atau setidaknya ada unsur keberhasilan dalam puasa kita adalah ketika kita selesai lebaran, kita tidak balas dendam untuk makan sebanyak mungkin gitu ya, karena kemarin ditahan-tahan atau dibatasi, atau juga kemudian yang kemarin asalnya sudah tidak lagi berbohong, tidak lagi gibah, kemudian menjadi pribadi yang kembali ke pengetahuan awal, banyak bohong, banyak gibah, dan seterusnya. Kalau kita bisa mengurangi itu, kita bisa menjadi pribadi yang tidak berlebihan dalam segala sesuatu, maka insya Allah mudah-mudahan ada unsur kefitrahan yang itu muncul kepada kita, kemurnian yang hadir kepada kita, dan kita menjadi pribadi yang menang dan dimenangkan oleh Allah melalui puasa yang kita upayakan lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Masih ada beberapa hari lagi tersisa, mari kita optimalkan puasa kita, dan terima kasih, selamat berlebaran. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqhil kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La